1 dan di sebelah Sofiatul Hidayah Nurul Syafika sebagai penyaji 2 dan di sebelah Nurul Syafika Nini Marhama sebagai penyaji 3 dan di sebelah Nini Marhama Ayu Putri sebagai modulen. Dan saya persilahkan untuk Sofiatul Hidayah penyaji 1 untuk membacakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pencemaran dalam lingkungan hidup. 1. Latar belakang. Lingkungan adalah kesatuan antara abiotik serta biotik. Abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik yaitu kumpulan benda hidup. Di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya matahari, tanah, suhu, dan lainnya. Komponen biotik mencakup dekomposer atau disebut pengurai, konsumen, dan juga produsen. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup diartikan beragam untuk kaum ekologi. Lingkungan hidup dikatakan juga environment. Environment yaitu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan non hidup atau biotik yang ada di bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Secara keseluruhan bisa disimpulkan jika lingkungan hidup merupakan gabungan antara makhluk hidup dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari lingkungan hidup. Makhluk hidup yang diwujudkan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk berakal yang telah menciptakan kehidupan dengan sempurna di dalam keadaan yang utuh pula. Oleh karena itu, kegagalan dari lingkungan hidup seperti pencemaran yang terjadi bisa dikatakan ulah dari manusia. Tingkah manusia pada saat ini telah melebihi batas wajar. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Banyak tempat yang seharusnya bersih dari sampah malah tertimbun sampah. Tempat yang seharusnya indah serta asri berubah menjadi tempat yang panas dan juga rusak. 2. Rumusan masalah. Apa saja jenis pencemaran dan bagaimana penjelasannya? 3. Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Bab 2. Pembahasan. A. Jenis pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh manusia. Pencemaran udara juga bisa disebabkan oleh kejadian alam, misalnya akumulator. Hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat kondisi kendaraan bermotor roda 2, 3, dan juga 4. Pencemaran udara disebabkan beberapa hal, yaitu A. Asap rokok. Seperti yang sudah diketahui bersama, sebagian besar orang kaya yang berada di Indonesia adalah peserta dari perusahaan rokok. Oleh karena itu, tidak heran jika asap rokok menjadi penyumbang pencemaran udara yang paling besar. Kandungan-kandungan yang berbahaya yang ada di dalam rokok seperti tar dan juga nikotin, maka asap yang ditimbulkan juga berbahaya. B. Ozon. Sudah menjadi rahasia publik jika lapisan ozon sudah mulai menipis. Lapisan penghalang buruknya sinar matahari tersebut justru menjadi penerang bagi bumi. Polutan ozon adalah polutan yang paling berbahaya. Penanganannya juga sangat sulit sebab tidak dapat dideteksi. Perlu untuk diketahui polutan ozon akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Karbon monoksida. Gas CO adalah salah satu polutan yang sangat berbahaya. Gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila seseorang menghirupnya dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari polutan gas CO adalah ketika hidup di dalam mobil dengan menggunakan AC. Gas-gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh. Gas itulah yang menyebabkan kematian. 2. Pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Sehingga jika ditemui air yang berbau, berwarna, dan juga terdapat biodata yang mati di dalamnya, air tersebut terindikasi sudah tercemar. Pencemaran pada air bisa dikarenakan oleh hal-hal berikut: A. Limbah pabrik, nuklir, dan industri. Limbah pabrik, nuklir, dan juga industri mengandung zat kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah radioaktif. Pembuangan limbah dengan sembarangan ke sungai sangat membahayakan, sebab zat berbahaya akan tercampur dengan air sungai. Hal tersebut mengancam keberadaan biodata sungai dan juga lingkungan di sekitarnya. B. Bahan peledak untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan
bahan peledak memang telah dilarang, akan tetapi tetap saja ada oknum menggunakan yang masih menggunakan cara tersebut. Penangkapan dengan bahan peledak memang dinilai efektif, tidak akan memakan waktu yang lama dan juga akan memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Namun hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air, pestisida. Limbah pertanian sesungguhnya tidak membahayakan, akan tetapi penggunaan pestisida yang berlebih juga dapat pupuk kimia itulah yang akan menyebabkan pencemaran air. Limbah pertanian yang di dalamnya terdapat pestisida yang berlebih dan juga pupuk kimia tersebut akan mengalir. Yang selanjutnya hal tersebut akan menimbulkan pencemaran pada air. D. Sampah. Sampah menjadi masalah yang paling utama di zaman sekarang. Kesadaran manusia akan lingkungan sepertinya tidak sangat rendah. Sampah-sampah rumah tangga juga dibuang di sembarang tempat, mulai dari lorong air kecil atau selokan sampai ke sungai yang dipenuhi sampah-sampah. Padahal sampah menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran air. Tiga, pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan telah tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud contohnya bercocok tanam. Selain itu, tanah yang rusak juga salah satu jenis tanah yang sudah tercemar. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu A. Senyawa asam, B. Pestisida berlebih, C. Pupuk kimia, D. Limbah industri, pabrik dan tempat nuklir, E. Limbah rumah tangga seperti deterjen. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, apa penyebab pencemaran udara? Baik, ada lagi yang bertanya? Saya mau bertanya, pencemaran air dikarenakan faktor apa? Saya mau bertanya, apa penyebab pencemaran tanah? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Pencemaran udara bisa juga disebabkan oleh kejadian alam peristiwa. Misalnya gunung meletus, hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor roda 2, 3, dan juga 4. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sasa. Pencemaran pada air bisa dikarenakan oleh hal-hal berikut: A. Limbah pabrik, nuklir, dan industri, B. Bahan peledak untuk menangkap ikan, C. Pestisida, D. Sampah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka, yaitu ada 5. Yang pertama senyawa asam, yang kedua pestisida berlebih, yang kedua pupuknya, dan yang keempat limbah industri, pabrik, dan juga nuklir, dan yang terakhir limbah rumah tangga dan deterjen. Dan dipersilakan untuk penyanyi memberi kesimpulan materi bab 3 penutup. Kesimpulan, pencemaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan juga udara. Setiap pencemaran mempunyai ciri tertentu. Setiap pencemaran juga mempunyai penyebab tertentu. Penyebab pencemaran satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebih. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berakal di bumi wajib punya untuk mengurangi